Pernah nggak sih ngerasa gaji itu kayak numpang lewat? Baru terima, udah habis aja. Rasanya kayak uang itu menguap gitu aja, tanpa tahu kemana perginya. Nah, kalau kamu ngalamin itu, kamu nggak sendirian. Jutaan orang di luar sana juga struggling dengan hal yang sama. Tapi tenang, kabar baiknya ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa bikin kamu hemat jutaan rupiah, tanpa harus ngorbanin kenyamanan hidup. Serius, ini nggak ribet dan bisa langsung kamu terapin mulai sekarang. Di video kali ini, kita bakal bahas 5 kebiasaan sederhana yang bisa bikin kamu lebih hemat dan punya kontrol lebih baik atas keuanganmu. Penasaran? Yuk, kita mulai. Coba bayangin, kamu lagi jalan-jalan ke mall, niatnya cuma mau beli sabun mandi. Tapi entah kenapa, pulang-pulang malah bawa tas belanjaan penuh sama barang-barang yang nggak direncanain. Pernah ngalamin kayak gini? Nah, ini yang bikin banyak orang tanpa sadar boros. Mereka belanja tanpa rencana. Godaan di luar sana emang banyak banget. Diskon gede-gedean, promo buy one get one, barang-barang lucu yang dipajang di mana-mana. Semuanya seakan-akan teriak, "Beli aku! Beli aku!" Kalau kita nggak punya tameng yang kuat, ya udah pasti kalap. Nah, tameng itu namanya rencana belanja. Sebelum keluar rumah, luangkan waktu sebentar untuk bikin daftar belanjaan. Mau ke minimarket, catat dulu. Mau ke supermarket, list dulu barangnya. Tulis apa aja yang beneran kamu butuhin. Gak usah tergoda sama diskon atau promo yang sebenarnya nggak kamu butuhin. Dan satu tips tambahan, jangan pernah belanja dalam keadaan lapar. Kenapa? Karena perut kosong bikin otak kita gampang tergoda sama makanan. Ujung-ujungnya, kamu malah beli banyak makanan yang sebenarnya nggak kamu butuhin. Ingat, kunci dari kebiasaan ini adalah disiplin. Awalnya mungkin terasa ribet, tapi percayalah, begitu terbiasa, kamu akan merasakan manfaatnya. Bayangkan kepuasan yang kamu dapatkan saat berhasil menolak godaan dan tetap berpegang pada rencana belanjaanmu. Rasakan bagaimana kontrol atas keuanganmu semakin meningkat. Sekarang zamannya cashless, bener banget. Bayar apa-apa tinggal tap, praktis dan cepat. Tapi ada satu efek samping yang bikin kita sering kebablasan. Kita jadi nggak sadar berapa banyak uang yang keluar. Pernah nggak ngerasa, bayar pakai kartu atau e-wallet itu kayaknya ringan banget? Cuma tempel atau klik, selesai. Tapi pas cek saldo, kok udah nyusut drastis. Kemana aja ya larinya? Nah, ini dia bahayanya cashless. Kita jadi kurang ngerasain uang yang kita keluarin. Beda banget sama bayar pakai uang tunai. Kalau pakai uang tunai, kita bisa lihat langsung uangnya berkurang. Lebih berasa gitu. Makanya, buat pengeluaran harian kayak makan, transportasi, atau jajan, coba deh terapin sistem amplop. Tarik uang tunai di awal minggu, lalu bagi-bagi ke dalam beberapa amplop sesuai kebutuhan. Misalnya, amplop makan, amplop transportasi, amplop jajan, dan lain-lain. Tentukan budget untuk masing-masing amplop. Misalnya, kamu budgeting Rp200.000 per minggu buat makan siang. Nah, masukin uang segitu ke amplop makan. Selama seminggu, pakai uang di amplop itu untuk bayar makan siang. Kalau uang di amplop makan udah habis sebelum akhir minggu, ya udah, tahan diri untuk nggak jajan lagi. Cara ini bikin kita lebih aware sama uang yang keluar dan lebih mikir sebelum belanja. Kita jadi terbiasa untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Chapter 3. Hayo ngaku, siapa yang suka kalap langganan layanan streaming? Netflix, Spotify, Viu, Disney+, semua dibabat habis. Atau mungkin kamu punya aplikasi atau game berbayar yang jarang dipakai. Atau mungkin masih bayar keanggotaan gym padahal udah jarang datang. Coba deh luangkan waktu sebentar untuk cek semua langganan bulanan kamu. Catat, berapa banyak yang beneran kamu pakai secara rutin, berapa banyak yang cuma numpang lewat di tagihan bulanan. Banyak orang nggak sadar kalau mereka tiap bulan buang ratusan ribu bahkan jutaan untuk layanan yang nggak terlalu dipakai. Uang segitu, kalau dikumpulin, bisa loh buat hal-hal yang lebih bermanfaat. Tipsnya gampang, uninstall atau batalkan langganan yang nggak penting. Kalau memang butuh hiburan, coba deh cari alternatif lain yang lebih murah. Misalnya, nonton film di platform streaming gratis, pinjam buku di perpustakaan, atau olahraga di rumah aja. Untuk layanan streaming, kamu bisa coba sistem rolling subscription. Jadi, misalnya bulan ini kamu langganan Netflix, bulan depan Spotify, bulan depannya lagi Viu, dan seterusnya. Dengan gitu, kamu tetap bisa menikmati hiburan tanpa harus bayar langganan semua platform sekaligus. Ingat, tujuan kita di sini bukan untuk jadi pelit, tapi untuk lebih bijak dalam mengelola uang.
Uang yang tadinya terbuang sia-sia, bisa kita alokasikan untuk hal-hal yang lebih penting, seperti investasi, liburan atau World Fund. Chapter 4. Oke, kita semua suka makan di luar. Praktis, enak, nggak ribet. Tapi coba deh hitung berapa banyak uang yang keluar kalau kamu keseringan beli makan di luar. Misalnya, sekali makan di luar habis Rp50.000. Kalau sehari 2 kali, itu udah Rp100.000. Dalam sebulan, bisa 3 juta lebih. Padahal kalau masak sendiri, biaya makan bisa ditekan sampai setengahnya, atau bahkan lebih murah lagi. Gak percaya? Coba deh bandingkan harga bahan-bahan makanan mentah dengan harga makanan jadi di restoran. Pasti jauh banget bedanya. Gak perlu langsung jago masak kayak chef profesional. Mulai dari yang simple aja, kayak bikin nasi goreng, mie rebus plus topping, atau ayam goreng sendiri. Bahan-bahannya mudah didapat, dan cara buatnya pun banyak tersedia di internet. Selain lebih murah, masak sendiri juga lebih sehat, karena kamu bisa lebih mengontrol bahan-bahan yang digunakan. Gak perlu khawatir sama MSG berlebih, minyak goreng yang dipakai berulang-ulang, atau bahan pengawet yang berbahaya. Kalau kamu tipe orang yang sibuk, coba deh terapkan meal prep alias masak sekaligus buat beberapa hari ke depan. Siapkan menu untuk seminggu, lalu luangkan waktu di akhir pekan untuk belanja dan masak. Simpan makanan di wadah-wadah kedap udara dan simpan di kulkas. Jadi, pas lagi sibuk, kamu tinggal panasin aja. Praktis dan hemat. Chapter 5. Pernah nggak ngerasa pengen banget beli sesuatu, terus pas udah kebeli malah mikir, kenapa tadi beli ini ya? Kayaknya nggak terlalu butuh. Nah, ini yang namanya impulsive buying alias belanja impulsif. Musuh utama keuangan sehat. Belanja impulsif biasanya dipicu sama emosi sesaat, kayak lagi senang, sedih, stres, atau FOMO, fear of missing out. Kita tergoda sama diskon, iklan yang menarik, atau ajakan teman. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, barang itu nggak terlalu kita butuhin. Nah, solusinya gampang banget, tunda 24 jam. Yap, cuma 24 jam. Kalau kamu kepikiran beli sesuatu yang bukan kebutuhan pokok, tahan dulu keinginan itu selama 24 jam. Jangan langsung dibeli. Dalam waktu 24 jam itu, coba deh tanyakan ke diri sendiri, ini beneran butuh, atau cuma pengen? Kalau nggak beli sekarang, hidupku bakal tetap baik-baik aja nggak? Ada hal lain yang lebih penting buat uang ini? Biasanya, setelah 24 jam, keinginan itu udah mereda, dan kamu bisa berpikir lebih jernih. Kamu jadi sadar kalau barang itu nggak sepenting yang kamu kira. Kalau masih kepikiran dan memang butuh, baru deh beli. Cara ini sederhana banget, tapi ampuh banget buat mencegah pemborosan. Coba deh terapin, dijamin kamu bakal kaget sendiri ngelihat berapa banyak uang yang bisa kamu hemat. Jadi, kalau kamu pengen mulai hemat jutaan rupiah, tanpa harus ribet atau mengorbankan gaya hidup, coba deh biasakan 5 kebiasaan sederhana ini. 1. Selalu punya rencana belanja. 2. Gunakan uang tunai untuk pengeluaran harian. 3. Stop langganan yang nggak kepake. 4. Masak sendiri lebih sering. 5. Tunda 24 jam sebelum beli sesuatu yang nggak penting. Kebiasaan ini mungkin kelihatan kecil, tapi kalau diterapin terus-menerus, dampaknya bisa luar biasa buat kondisi keuanganmu. Ingat, bukan seberapa besar gaji kamu yang menentukan kekayaan, tapi seberapa bijak kamu mengelola uang yang masuk. Jadi, mulai dari sekarang, yuk ubah kebiasaan dan lihat sendiri hasilnya. Kalau kamu punya tips hemat lain, share di kolom komentar ya.